anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fun in at home. Oke anak-anak, hari ini Bu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya, yaitu tentang materi agama Katolik ya. Jadi hari ini kita masuk ke pembelajaran atau pelajaran yang ke-20, yaitu doa permohonan judulnya ya. Nanti anak-anak bisa sambil dicek di buku LKS-nya, buku LKS agama Katolik ya, pelajaran 20. Kalian lihat di halaman ini, halaman 43 ya, 42 dan 43 buku LKS yang ini, buku LKS agama ya, di halaman 42 dan 43 dan seterusnya ya nanti ya, anak-anak bisa cek di situ. Oke, lihat di buku paket juga bisa ya. Oke anak-anak, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita masuk ke teks atau slide dari PowerPoint ini ya. Nah, ini ada sebuah cerita. Nah, anak-anak bisa lihat di LKS itu ya, di LKS itu kan materinya surat Bepo kepada Allah Bapa ya, doa permohonannya. Nah, ini sudah Ibu ketik di sini ya. Jadi ini lebih lengkap lagi yang Ibu buat ya. Jadi anak-anak perhatikan ya. Kalau di LKS itu kan dia nggak terlalu banyak materinya anak-anak. Oke, kita baca sama-sama. Ada seorang anak kecil berusia 8 tahun. Dia bernama Beppo. Ayah dan ibunya sangat miskin. Mereka tinggal di suatu kota kecil bernama Arcole di Italia. Selain Beppo, keluarga itu mempunyai 5 anak lagi. Mereka tinggal berhimpit-himpitan di dalam rumahnya yang kecil dan sederhana. Mereka selalu kekurangan makanan dan pakaian. Pada suatu hari pulang dari sekolah, Beppo membeli sebuah balon dan mendaki bukit di dekat rumahnya. Di puncak bukit itu, dia menulis surat yang ditunjukkan kepada Bapa Allah. Beppo menulis, Bapa yang terkasih, Beppo dan kakak adik Beppo sangat miskin. Kami selalu kekurangan makanan dan pakaian. Musim dingin sudah dekat. Apakah Bapa Allah bisa mengirimkan beberapa potong pakaian? Walaupun pakaian bekas, kami akan sangat senang menerimanya. Hormat saya, Beppo ya. Itu jadi dia mengirim surat. Beppo melipat suratnya, diikatnya pada balon itu, lalu dilepaskan ke udara. Balon bersama surat itu naik sampai menghilang di langit biru. Beberapa hari kemudian, ketika Beppo belum juga mendapat jawaban dari Bapa Allah, dia membeli lagi sebuah balon, mendaki bukit, menulis surat kepada Bapa Allah, dan melepaskan balon itu sampai menghilang di langit biru. Ketika belum juga mendapat jawaban dari Bapa Allah, Beppo bertekad untuk menulis suratnya seminggu sekali. Akhirnya Bapa Allah menjawab surat Beppo. Pada suatu hari, Beppo mendapat sebuah paket yang cukup besar dari kantor pos. Isi paket itu adalah beberapa potong pakaian baru untuk Beppo dan saudara-saudaranya. Beppo segera lari ke puncak bukit. Di sana dia berlutut menengadah ke langit biru dan mengucapkan terima kasih kepada Bapa Allah. Oke. Ini dikutip dari cerita di Sadur dari Percikan Kisah-Kisah Anak Manusia halaman 316 sampai 317 ya. Maksudnya cerita ini dikutip dari buku tersebut ya anak-anak ya.
Akhirnya Bapa Allah menjawab surat Beppo. Pada suatu hari Beppo mendapatkan sebuah paket. Oh, ini sudah ada ya. Oke, Beppo menulis surat kepada Bapa Allah dengan tujuan agar Bapa Allah mengirimkan makanan dan pakaian. Bagaimana Tuhan bisa mengabulkan permintaan Beppo? Nah, pada suatu hari seorang bapak yang cukup kaya berjalan-jalan di taman kota Arcole. Secara kebetulan dia melihat sebuah balon yang sudah kempis dengan surat yang terikat padanya. Hatinya tergerak setelah membacanya. Lalu dia berpikir, saya bisa berperan sebagai pengganti Bapa Allah dalam kehidupan Beppo. Lalu, Bapa yang baik hati itu mengirim paket yang berisi pakaian seperti yang diinginkan Beppo, ya. Oke, anak-anak, jadi seru ya ceritanya ya. Inilah pesan Yesus bila kita berdoa, ya. Dikutip dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 11, ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang darimu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mintalah kepada Bapamu apa yang kamu butuhkan, carilah Bapamu agar mendapat pertolongan yang kamu butuhkan. Ketuklah pintu rumah Bapamu, maka Dia akan membukakan pintu dan memberi kepadamu apa yang kamu butuhkan. Tuhan selalu mengabulkan permohonan orang yang memohon dengan penuh percaya dan harapan. Yesus mengajak kita untuk selalu bertekun dalam doa. Doa permohonan adalah doa meminta sesuatu kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan dan harapan. Kita hendaknya memohon sesuatu kepada Tuhan dengan sikap tulus dan rendah hati, ya. Oke anak-anak, jadi sampai situ materinya. Nah, ini adalah latihannya. Latihan ini nanti anak-anak pindahkan di buku tulis ya. Jadi ditulis sambil kalian belajar menulis ya. Jadi ibu tidak terima kalau kalian mengumpulkan tugas itu dengan cara video ibu ini kalian screenshot lalu dipotong lalu ditempel di kertas ya. Karena ada beberapa itu tapi ibu tidak perlu sebutkan siapa namanya ya. Oke, tapi ibu ingat itu orangnya. Dan itu video pembelajaran ibu di screenshot, dipotong lalu ditempel ya. Sementara yang lain-lain itu benar-benar dibuat menggunakan pensil, tulis sendiri. Nah, ya, mana poinnya yang tertinggi ya? Karena memang anak-anak masih kecil ini kan harus belajar menulis. Ya, jangan diajarkan dengan hal-hal yang praktis. Itu malah mengajarkan anak-anak menjadi malas ya. Mohon bimbingan orang tua di rumah ya untuk mengajarkan anaknya belajar menulis. Biar lama, biar sampai besok, sampai 2 hari pun nggak apa-apa. Biar sampai besok. Pokoknya ibu guru tetap tunggu kalian kumpulkan tugas. Jangan mau cepat kumpulkan tugas tapi maunya instan ya. Tinggal tempel gitu. Ibu nggak suka ya. Ya itu udah poinnya pasti rendah ya. Jadi ibu lebih menghargai anak-anak yang bekerja dengan usahanya sendiri. Meskipun tulisan kamu tidak rapi ya, mungkin seperti cacing-cacing goyang ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah berusaha ya. Kalaupun tidak selesai sampai sore, bisa sampai malam ya, boleh sampai besok juga kumpul boleh ya. Oke, jadi ini pertanyaannya ya untuk agama ini. Nomor 1, kita harus yakin dan percaya akan pertolongan. Pertolongan siapa? Kawan orang Tuhan ya. Yang kedua, kita mengucapkan doa permohonan dengan penuh pengharapan, belas kasih atau pengampunan. Nanti silahkan anak-anak jawab ya, setelah ditulis dijawab ya, disilang. Nomor 3, Allah menjawab pertolongan orang miskin dengan ayah ibu mereka, sesama orang miskin, orang kaya yang baik hatinya. Keempat, nah ini hubungannya dengan cerita Beppo tadi ya anak-anak ya. Nomor 3 ini ada hubungan dengan cerita Beppo tadi, nanti kalian jawab. Yesus selalu mengajarkan kita untuk selalu bertekun dalam berdoa, bahasa, berbicara. Nah, nanti kalian pilih apa jawabannya. 5, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta Nah, meminta uang, meminta roti atau mainan ya. Oke, nanti ini juga nomor 5 ini disesuaikan dengan bacaan yang tadi kita baca sama-sama ya. Oke.
Sekarang bagian 2, jodohkan pertanyaan pada lajur kiri yang ini dengan pertanyaan pada lajur kanan. Cukup menulis hurufnya saja, jadi hurufnya saja. 1, tempat yang damai bahagia. Apa di sini anak-anak pilih? Misalnya kalau misalnya F, terus ini F ya. Mohon diberi setiap hari. Misalnya kalau di sini C, Yohanes ya. Mungkin di sini jawabnya C. Cukup aja tulis hurufnya saja ya. Oke. Mengajar doa Bapa kami, memimpin misa di gereja. Siapa yang memimpin misa di gereja? Anak-anak pilih di sini jawabannya yang tepat ya. Romo ini maksudnya imam. Imam itu maksudnya pastor ya anak-anak. Romo, imam, pastor. Nah itu sama ya. Mohon dibebaskan. Nah mana yang cocok dari sini? Oke. Nah sekarang yang berikutnya anak-anak mengisi titik-titik. Jadi tugasnya banyak ya. Kalau yang agama ya ada 5 pilihan ganda, 5 menyocokkan, menjodohkan ya dari lajur kiri ke lajur kanan. Lalu ini ada agama, terus ada isian titik-titik juga 5 ya. Allah menerima doa yang kita ucapkan dengan sepenuh titik-titik-titik. 2. Adakah seseorang memberi batu kepada anaknya yang meminta titik-titik-titik? 3. Adakah di antara kamu yang tega membiarkan temannya yang sedang titik-titik-titik? 4. Allah mengabulkan doa orang yang titik-titik kepada 5. Mereka adalah orang-orang yang perlu kita titik-titik ya. Nah jadi nanti anak-anak silahkan dijawab. Ini gambarnya jangan dibikin. Ini gambarnya nggak usah dibikin. Ini langsung aja anak-anak tulis nomor 5 langsung ke soalnya ya. Oke, jadi sampai di situ materi agama kita hari ini ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya ya. Oke, sekarang kita tutup video pembelajaran hari ini dengan berdoa. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini ya. Kita lanjutkan besok lagi, sampai ketemu besok di video pembelajaran selanjutnya ya. Oke, see you tomorrow. See you, bye.